menitipkan anak ke desa terlarang karena miskin. Saat dijemput, sudah berbeda. Cerita mistis. Namaku Sutrisno. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencari simpati, apalagi pembenaran. Aku hanya ingin meninggalkan peringatan bahwa kemiskinan memang bisa memaksa seseorang melakukan pilihan paling kejam, bahkan pada darah dagingnya sendiri. 7 tahun lalu, hidupku runtuh perlahan, tanpa suara keras, tanpa tanda. Pabrik tempatku bekerja tutup. Istriku, Sari, meninggal saat melahirkan anak kedua kami. Anak itu tak sempat kuberi nama. Hanya Raka, anak pertamaku, yang tersisa. Raka baru berusia 5 tahun saat itu. Aku berusaha bertahan, menjadi buruh angkut, kuli pasar, apa saja. Tapi setiap malam aku melihat Raka tidur dengan perut kosong. Matanya besar, tapi tak pernah mengeluh. Justru itu yang membuat dadaku terasa seperti diremas tangan tak terlihat. Hingga suatu sore, saat aku duduk lemas di warung kopi pinggir jalan, seorang pria tua duduk di sebelahku. Rambutnya putih kusam, bajunya coklat lusuh, tapi matanya aneh, terlalu dalam, seperti menatap sesuatu di belakang kepalaku. "Kamu punya anak," katanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Ya, ada tempat di mana anakmu bisa makan, sekolah, dijaga." Aku tertawa pahit. "Tidak ada yang gratis, Pak." Orang tua itu menyenyum tipis. "Ada, tapi tidak semua orang berani." Aku seharusnya pergi saat itu, tapi kemiskinan membuat telinga seseorang lebih tajam dari rasa takut. Ia menyebut sebuah tempat, Desa Karangwuni. Begitu nama itu keluar dari mulutnya, pemilik warung langsung menoleh. Wajahnya berubah. Sendok yang ia pegang jatuh ke lantai. "Jangan sebut itu di sini," katanya ketakutan. Orang tua itu berdiri. "Kalau kamu siap, datanglah 3 hari lagi, saat matahari tepat di atas kepala. Bawa anakmu, jangan menoleh ke belakang." Lalu ia pergi, meninggalkan bau tanah basah yang aneh. Desa yang tidak ada di peta. 3 hari kemudian, aku berdiri di ujung jalan tanah, menggenggam tangan Raka. Tubuhnya kurus, tapi wajahnya cerah. Ia mengira kami akan pergi liburan. "Ayah, kita mau kemana?" "Ke tempat yang baik," jawabku. Bohong pertama hari itu. Kami berjalan mengikuti petunjuk orang tua itu. Jalan makin sempit, pepohonan makin rapat. Udara jadi dingin meski matahari terik. Dan tiba-tiba, desa itu ada. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, terlalu rapi. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak bermain. Orang-orang berdiri di depan rumah mereka, menatap kami tanpa senyum. Mata mereka kosong, tapi bukan kosong seperti orang bodoh. Kosong seperti sesuatu yang sudah diambil. Seorang perempuan parubaya mendekat. "Kamu datang menitipkan?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku mengangguk. Ia menunduk pada Raka. "Anak baik, di sini kamu tidak akan lapar." Raka tersenyum. Hatiku retak. Perempuan itu menatapku. "Aturannya satu, tinggalkan dia 7 tahun. Jangan datang lebih cepat. Jangan mencari. Jangan menyesal." 7 tahun? Suaraku gemetar. "Itu harga yang murah," katanya. Aku berlutut, memeluk Raka. "Ayah akan menjemputmu," bisikku. "Jangan lupa wajah ayah." Raka mengangguk. "Ayah jangan lama-lama ya." Aku berjalan pergi tanpa menoleh, karena aku tahu, jika aku menoleh, aku tak akan pernah bisa pergi. 7 tahun yang terasa seperti kuburan. Hidupku membaik, secara ironis. Aku mendapat pekerjaan tetap, aku makan cukup. Tapi setiap malam aku bermimpi Raka berdiri di tengah hutan, memanggilku dengan suara yang bukan suaranya. Kadang aku mencium bau tanah basah di kamarku. Setiap tahun, pada hari yang sama, burung-burung di sekitar rumahku terdiam. Tepat 7 tahun kemudian, aku kembali. Desa itu masih ada, tapi terasa lebih dekat, seolah menungguku. Orang-orangnya masih sama, tak menua, tak berubah. Perempuan itu menyambutku. "Kamu datang tepat waktu." "Anakku," kataku. "Mana anakku?" Ia memberi isyarat.
Seorang pemuda keluar dari salah satu rumah. Tingginya hampir menyamaiku. Wajahnya mirip Raka, tapi matanya bukan mata anakku. Terlalu tenang, terlalu tahu. "Ayah," katanya. Suaranya dewasa, datar. Aku memeluknya, tubuhnya dingin. "Kita pulang," kataku dengan air mata. Ia tersenyum tipis. "Pulang kemana?" Hatiku jatuh. Anak yang pulang bukan anakku. Sejak hari pertama di rumah, aku tahu ada yang salah. Raka, atau apapun itu, tidak makan nasi. Ia hanya menatap piring lama-lama sampai aku tariknya. Ia tidak tidur malam. Ia duduk di sudut kamar menatap dinding. Dan setiap jam 2 malam, ia berdiri di depan pintu rumah seolah menunggu seseorang. Suatu malam, aku bertanya, "Raka, kamu ingat ibumu?" Ia menoleh perlahan. "Ibu yang mana?" Darahku membeku. "Kamu belajar apa di sana?" "Cara tinggal, cara tidak mati." Malam berikutnya, aku terbangun oleh suara orang berbicara di halaman. Saat kubuka pintu, Raka berdiri bersama 3 sosok gelap tanpa wajah jelas. "Ayah," katanya tenang, "waktuku sudah selesai. Sekarang giliran ayah." "Apa maksudmu?" Ia menatapku dengan mata hitam pekat. "Desa tidak memberi tanpa mengambil." Aku mundur. "Kau tak bukan anakku." Ia tersenyum. "Benar, anakmu sudah menjadi bagian desa." Tanah di bawah kakiku terasa basah. Bau yang sama seperti 7 tahun lalu memenuhi udara. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat desa itu berdiri tepat di belakang rumahku, menungguku. Penutup. Jika kau mendengar tentang desa Karangwuni, jangan pernah mendekat. Jika seseorang menawarkan keselamatan dengan syarat waktu, ingatlah aku. Karena ada tempat yang tidak membesarkan anakmu. Mereka menukarnya.